Podcast Sukabawa by Gereja Islam Masih Malayan. Ya, baik, selamat siang Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami di program Podcast Sukabawa. Tentunya obrolan-obrolan yang akan memberkati setiap kita. Dan sekali lagi, saya kali ini pun tidak sendiri. Kembali saya ditemani oleh Bapak Gembala, yaitu Ko Iyas. Selamat siang Kok, shalom Kok. Shalom Sobat Maestro, selamat siang. Ya, puji Tuhan Kok ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Kok. Tentunya setelah mungkin minggu lalu ya kita membahas satu tokoh yang luar biasa, yaitu Yefta ya. Dia seorang pemimpin yang kemudian dipilih Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali Kok di sesi kedua, mungkin barangkali seperti itu ya. Setelah betul. Minggu lalu mungkin kita sudah membahas awal perjalanan atau kisah daripada Yefta, dan hari ini kita akan melanjutkan gitu Kok ya. Bagaimana kita akan belajar untuk menanggalkan ego demi kepanggilan Allah Kok ya. Jadi di sesi 2 ini kita akan belajar tentang bagaimana menanggalkan ego demi panggilan Allah. Nah, tentunya minggu lalu kita sudah membahas dan belajar dari Yefta ini Kok. Satu situasi yang mungkin tidak gampang ya bagi Yefta. Betul. Dia lahir di kondisi yang tidak ideal. Dia punya seorang mama yang mungkin dikatakan punya reputasi yang buruk gitu ya. Betul. Tapi ya dalam perjalanan memang dia mengalami juga boleh katakan penolakan demi penolakan gitu. Tapi ya itu tidak membuat akhirnya saya dengar sebuah kalimat juga gitu Kok, tentunya kondisi keluargamu tidak menentukan masa depanmu gitu. Mungkin seperti itulah kurang lebihnya gitu ya. Betul. Kalau hari ini mungkin kondisi kita tidak ideal, tapi itu tidak menentukan masa depan kita. Karena tentunya Tuhan sanggup merangkai atau merancang hal yang lebih indah dari kondisi kita hari ini gitu ya. Nah, tapi yang menarik Kok, efek dari penolakan Yefta ini oleh keluarganya membuat dia akhirnya melarikan diri, dan kemudian boleh dikatakan dia memilih kehidupan yang tidak baik gitu ya. Dalam pergaulan lah gitu Kok. Nah, bagaimana mungkin melihat kondisi seperti ini gitu Kok? Maksudnya ya anak-anak mungkin yang sedang ada di situasi ini, respon apa sih yang seharusnya dilakukan gitu Kok, supaya mereka kemudian ya bisa belajar tidak seperti Yefta ini gitu ya, ada di sebuah pergaulan yang tidak baik gitu Kok. Mungkin bisa kasih sedikit tips nggak Kok? Hal yang tidak baik dari kita ketika mengalami sebuah hal yang tidak ideal ya dalam kehidupan kita. Biasanya kita kemudian pertama bisa memilih untuk memberontak, menjalani hidup pokoknya melampiaskan kekecewaan kita, kemarahan kita terhadap masa lalu yang tidak bisa kita ubah tentunya. Dan itu kita ekspresikan dengan berbagai hal yang memuaskan ego kita gitu ya. Kita hidup semaunya, kita melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan etika moral dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa ada orang-orang juga yang kemudian ketika menghadapi pengalaman buruk seperti itu, kemudian mereka bertekad, saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau seperti misalnya orang tua saya nggak mau mewariskan masa lalu saya yang buruk itu kepada generasi mendatang. Nah, ini sebuah pilihan gitu Sam ya. Kita mau milih yang baik atau mewariskan keburukan itu kepada generasi demi generasi. Nah, saya pikir ini yang harus menjadi pertimbangan buat anak-anak muda gitu ya. Nah, kadang kita lupa gitu menyadari bahwa apa yang akan kita lakukan atau sedang kita lakukan itu ada efek baliknya gitu kepada kita. Nah, jadi kalaupun Sobat Maestro mungkin merasa saya mau melampiaskan kekecewaan, kemarahan saya pikir mungkin kita patut berpikir ulang gitu ya, merenungkan ulang bahwa semua yang kita putuskan itu akan ada buahnya, ada efek balik kepada kita gitu. Ya mungkin gini Kok. Jadi memang betul ya, makanya di dalam Hakim-Hakim 11 ini khususnya ayat 1 sampai 11 ini saya melihat sebuah kayak grafik tuh ya balik lagi mirip kayak Yusuf Kok ya. Di awal Yusuf atau mungkin ya ini sekarang Yefta mengalami penolakan dan kemudian diusir. Ada sebuah titik terendah lah boleh dikatakan gitu. Tapi mungkin perbedaannya mungkin di satu sisi kalau Yusuf merespon dengan baik gitu. Merespon dengan baik ya, sekalipun
prosesnya tidak mudah ya. Dia pun akhirnya ada di pengasingan, dia ada bahkan di fitnah, masuk penjara gitu kan. Betul. Seolah-olah mungkin Yusuf ya itu tadi dia menjalani dengan merespon dengan benar gitu. Tapi kalau kita ngelihat titik rendahnya seorang Yefta ini, dia memilih untuk kemudian yaitu tadi bergaul dengan para perampok gitu ya. Istilahnya kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kemudian kita lanjutkan kok dengan topik ini ya, bagaimana panggilan Tuhan justru terjadi di titik terendah Yefta ini gitu. Ketika kalau dilanjutkan cerita dalam kemudian ayat 4 sampai ayat 5 dan 6 gitu. Ada momen tiba-tiba kisahnya tuh berganti gitu, bahwa kemudian Bani Amon ini gitu ya berperang melawan orang Israel gitu. Jadi boleh dikatakan ada sebuah situasi yang akhirnya atas perkenanan Tuhan Bani Amon ini melawan bangsa Israel gitu ya. Ya kembali lagi dengan kondisi bangsa Israel tidak ada pemimpin gitu kok. Ya tentunya mungkin mereka merasa sebuah ketakutan, sebuah ancaman gitulah, kurang lebih seperti itu. Betul. Nah, kemudian ya singkat cerita ada para tua-tua di sana dikatakan, kemudian ya keinget gitu ya, tiba-tiba keinget seorang yang bernama Yefta ini gitu kok gitu ya. Padahal mungkin saya juga berpikir nih kok ada banyak orang mungkin ya, ada banyak opsi gitu yang kemudian bisa dipilih oleh bangsa Israel, tapi kenapa yang dipilih adalah Yefta gitu. Dan singkat cerita akhirnya mereka mendampingi Yefta gitu. Nah di sini ada sebuah kondisi yang berbeda kok di ayat yang ketiga sampai kepada ayat yang keenam gitu ya. Di satu sisi di ayat ketiga itu bahwa ya Yefta ini masih ada dalam sebuah kondisi yang boleh dikatakan dia dalam pergaulan yang buruk, tapi singkat cerita di sini seperti ada perubahan nih kok, perubahan hidup yang terjadi gitu ya. Nah mungkin yang pengen saya tanya dulu gitu kok, kenapa sih harus Yefta gitu istilahnya gitu. Nggak, padahal banyak pemimpin pada waktu itu gitu kok. Iya. Nah kalau kita merujuk kepada Hakim-Hakim 11 ini ayat 1 ya. Memang di situ dikatakan bahwa Yefta itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi saya pikir orang-orang keluarganya gitu ya, kaumnya atau sukunya, suku Gilead ini menyadari bahwa Yefta ini memang punya potensi kepemimpinan atau kemampuan berperang yang di atas rata-rata gitu. Dan saya pikir ketika tadi Yefta itu lari dan kumpulannya sama petualang-petualang ya, preman-preman, saya pikir dia juga jadi leader di situ gitu. Karena leadershipnya tinggi. Bagus lah ya. Bagus gitu. Jadi saya pikir bukan hal yang mengherankan jika kemudian tua-tua daripada suku atau kaum Gilead ini meminta kembali Yefta untuk membantu mereka, karena sudah terbukti lah ya potensi, kemampuan, kapasitas dari Yefta sebagai pemimpin, sebagai pahlawan yang gagah perkasa itu gitu Sam. Dan itu diakui lah oleh orang-orang sekaumnya. Saya kira itu yang mengakibatkan atau yang menyebabkan mereka meminta kembali lah. Iya, mungkin ada rasa malu mungkin ya. Tapi ya nggak ada lagi pilihan gitu. Nah makanya ini kita mau belajar Riko ya. Tadi kan sesuai dengan topik kita gitu ya. Ada sebuah ya bagaimana tantangannya buat Yefta sendiri gitu ya. Apakah dia mempertahankan egonya? Karena tadi Koko udah sampaikan bahwa Yefta ini dia memiliki kapasitas yang besar banget gitu kok ya, sebagai pemimpin dia mungkin punya sebuah kecerdasan di dalam kepemimpinannya gitu. Tapi di satu sisi ya itu tadi, karena ada situasi bahwa dia mengalami penolakan gitu ya. Kalau saya mau baca nih ayat 11 gitu ya, ketika tua-tua itu datang menghampiri Yefta, tapi kemudian Yefta itu berkata kepada para tua-tua itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah ini ya sama lagi gitu ya, saudara-saudara Yusuf ketika kelaparan terjadi dan kemudian mereka datang ke Mesir, taunya yang jadi pemimpin adalah Yusuf gitu kok. Itu kan ada sebuah hal yang menjadi ketakutan, ketar-ketir juga gitu kok ya. Tapi ya saya percaya ini pun tidak terlepas dari peran intervensi Tuhan lah kok ya. Gitu ketika jika seseorang sudah ditetapkan untuk menjadi seorang boleh dikatakan alat Tuhan gitu kok.
Ya, Yefta kan kembali lagi akan disiapkan menjadi alat Tuhan. Terlepas dari berbagai berbagai proses yang harus dialami gitu ya. Ada respon-respon mungkin yang tidak baik, ada mengalami kegagalan, tapi toh Tuhan tetap memilih Yefta gitu ya untuk menjadi pemimpin di masa itu, masa di mana ketika Bani Amon ini menyerang bangsa Israel dan Israel mengalami yang namanya ketakutan gitu kok. Nah, ini menjadi sebuah, ya balik lagi nih, sebuah persimpangan nih kok buat seorang Yefta untuk kemudian dia harus bersikap seperti apa gitu. Di dalam kemudian memutuskan lah apakah dia menolak, apakah dia membalas, ya kamu sudah mengusir aku, ya saya balas lagi dengan saya nggak akan bantu bangsa Israel gitu. Itu artinya mungkin ya dia menolak sebuah panggilan Tuhan gitu ya. Betul. Mungkin hari-hari ini gitu kok ada banyak hal yang mungkin membuat, ya nggak tahu ya Sobat Maestro, di masa kini mungkin kan ini konteksnya waktu itu peperangan kok ya. Tapi mungkin hari ini ya mungkin istilahnya kondisi-kondisi di mana ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menipu kita. Hari ini kok banyak kasus, saya sekarang lagi lumayan dengar juga gitu ya, ketika orang mungkin pinjam uang lain sebagainya nggak dibalikin, jumlahnya cukup besar, dan kemudian ya orang yang dipinjemin ini menjadi terluka, kecewa gitu ya. Tapi mungkin ya gimana juga gitu ya, ini sebuah tantangan juga merespon seperti apa gitu. Mungkin orang bisa merespon dengan memasukkan ke penjara lah atau apa gitu. Tapi kalau kita melihat respon apa sih yang dilakukan Yefta kok ketika bangsa para tua-tua itu meminta kembali kok dari kisah ini setelah pertanyaan itu tadi ya, kamu membenci gitu. Nah, respon apa kok yang diberikan kepada Yefta? Iya, saya kira setiap kita ya, ketika kita seperti tadi Sam katakan, bertemu dengan orang yang telah menjahati kita, kemudian mereka minta tolong lagi sama kita, cenderung reaksi kita itu kan nggak mau lah, kamu kan sudah menyakiti saya gitu ya, nggak mau berurusan dengan kamu, urusan sendiri. Saya masa bodoh, atau bahkan mungkin kita syukurin gitu ya, karena dulu kamu berlaku jahat sama saya. Tetapi walaupun mungkin perasaan itu ada dalam diri Yefta ya, tetapi pada akhirnya kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya sampai ayat 11 dari Hakim-Hakim 11 ini, kita menemukan bahwa akhirnya Yefta memang mau membantu bangsanya melawan bangsa Amon. Dan saya kira oleh sebab itu juga maka Yefta itu dikategorikan sebagai pahlawan iman ya. Di dalam Ibrani 11 ayat 32 dikatakan Yefta salah satu daripada orang-orang yang menjadi bukti lah, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Saya kira keberimanan Yefta itu ditunjukkan salah satunya dengan ini gitu. Dia mau terima panggilan Tuhan, meskipun mungkin secara ego, wah ini nggak enak banget gitu ya. Ini saya harus merendahkan diri, mau menerima kembali orang-orang yang telah membuang saya. Itu merupakan suatu hal yang dilakukan oleh Yefta demi memenuhi panggilan Tuhan gitu. Nah, saya kira ya ini juga yang menjadi pembelajaran buat kita gitu ya Sam ya. Kalau saya lihat di dalam nasihat Rasul Paulus di dalam Roma 12 nih, di situ mungkin menjadi sebuah tuntunan gitu ya buat kita. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan Yefta, di dalam Roma 12 ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Lakukanlah apa yang baik kepada semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, dalam hal ini ketika tua-tua Gilead itu datang kepada Yefta, pada akhirnya semua bergantung pada Yefta kan? Betul. Ya. Nah, ketika Yefta menjadi decision maker lah di dalam kasus tersebut, luar biasanya bahwa dia mau belajar untuk tidak membalas kejahatan mereka, perlakuan yang buruk mereka itu dengan kejahatan lagi gitu ya, dengan hal yang buruk lagi, tetapi dia melakukan apa yang baik gitu.
Nah, kemudian dikatakan di Roma 12 ayat yang ke-20, kalau seterumu lapar beri dia makan, kalau dia haus beri dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Nah, seringkali kita dalam perjalanan hidup kita, ketika orang menjahati kita itu meskipun kita tidak membalas, tetapi kita kalah terhadap kejahatan. Karena apa? Karena kebencian menguasai kita. Mungkin kita nggak mau lagi berhubungan, Betul. berinteraksi, membantu. Nah, itu sesuatu hal yang sebenarnya Tuhan bilang kita sudah dikalahkan dengan kejahatan orang itu, sehingga potensi kita nggak lagi terekspos dengan baik. Ya, potensi kita untuk memenuhi panggilan Allah mungkin jadi terhambat. Betul. Oleh ego kita tersebut, oleh kejahatan orang lain tersebut. Tetapi Tuhan bilang kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya kita meskipun orang telah berbuat jahat kepada kita, ketika kita mau menanggalkan ego kita, itulah kebaikan yang Tuhan ingin supaya kita bawa kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita tersebut. Saya kira itu yang Yefta lakukan ya, Sam. Sehingga melalui dia bisa membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Wow, jadi respon ya kok ya, maksudnya memang itu tadi ya, tidak mudah ya kalau ngikutin ego, ngikutin daging gitu kan. Ya tentunya dia akan bisa menimbang bahwa ternyata ada banyak hal yang nggak fair gitu ya. Kalian sudah membuang, kalian sudah mengucilkan, menolak gitu. Sekarang pas ada butuhnya lah istilah gitu ya, diperlukan pas ada butuhnya gitu. Tapi ya kembali lagi saya pikir kok akhirnya memang ya ini ya kalau dari kisah hakim-hakim ini atau perjanjian lama ini ternyata Injil tuh udah sangat kuat gitu ya. Betapa kabar pengampunan atau pesan pengampunan tuh sudah ada malahan di dalam kisah ini gitu ya. Betul. Yang kemudian kita tahu ya Tuhan pun kalau istilahnya ngelihat ulah manusia ya, kita sebagai manusia ya kok ya tentunya banyak salah gitu. Banyak dosa, banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Betul. Tapi kan Tuhan boleh dikatakan tidak mengingat lagi. Tidak mengingat lagi kesalahan kita, dosa-dosa kita, membuang sejauh timur dari barat segala macam. Itu menjadi sebuah message yang kuat gitu ya, yang kemudian terkandung juga dalam kisah Yefta ini. Betul. Jadi yang terpenting juga tadi Koyas juga udah sampaikan bahwa ya berkaitan dengan panggilan Tuhan ya, tentunya ya itu tadi jangan sampai itu kok ya kita kemudian lebih mementingkan ego kita gitu. Padahal ada sesuatu yang lebih besar gitu, di mana sebuah panggilan Tuhan terlepas prosesnya buat Yefta pun tidak mudah ya. Dia berangkat dari sebuah keluarga yang tidak baik, terus kemudian disepelekan, dibuang keluarganya. Tapi toh kalau Tuhan sudah mempersiapkan dia dengan cara Tuhan, Yefta tetap dipakai atau disiapkan untuk menjadi pemimpin Tuhan. Nah mungkin kok kalau sebelum kita mengakhiri nih di sesi ini, di ayat 11 nih kok ada yang menarik ya. Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Ini juga mungkin menjadi hal yang sangat kunci juga nih kok bagi saya gitu ya. Betul. Karena ya sekali lagi Yefta akhirnya tidak mengedepankan yaitu tadi pengalaman yang buruk yang dia hadapi gitu. Nah mungkin kalau ngelihat ini kok ada mungkin pesan-pesan kok buat Sobat Maestro berkaitannya dengan pilihan-pilihan, entah mungkin ya ada di situasi yang lagi disakiti, ada di situasi yang ya berkaitan dengan panggilan Tuhan, supaya itu tadi dari ayat 11 ini kita bisa belajar. Iya betul ya Sam. Ketika kita mungkin mengalami perlakuan yang buruk seperti Yefta gitu, pada dasarnya mungkin kita tidak mudah untuk langsung percaya gitu ya dengan kata-kata orang yang menjahati kita. Jangan-jangan dia kalau ada maunya aja gitu ya, datang sama kita, minta tolong sama kita. Tapi kalau kita sudah bantu mungkin dia akan memfitnah kita lagi atau menjahati kita lagi. Betul. Nah, di dalam situasi demikian itu, nah ini tindakan Yefta yang tadi Sam katakan di ayat yang ke-11. Ini satu hal yang patut kita contoh, bahwa ketika Yefta diminta oleh tua-tua Gilead dan sebelum istilahnya deal gitu ya, dia mau membantu bangsanya atau kaumnya.
Yang menarik di dalam ayat 11 ini, Yefta membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan. Ya. Artinya saya percaya bahwa antara ego dia dengan kepentingan bangsanya ini menjadi satu pergumulan yang tidak mudah mungkin. Tapi dia mau menyerahkan itu kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan yang tolong dia gitu ya. Kalau memang ini adalah kehendak Tuhan, dia akan mau membawa atau memimpin bangsanya melawan Bani Amon. Ini berbicara tentang bagaimana di dalam perjalanan hidup kita ya, dalam konteks apapun, pergumulan apapun, mari kita selalu mengandalkan Tuhan, menyerahkan segala perkara kita ke hadapan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mungkin berdasarkan pengalaman atau analisa kita. Tapi biarlah kita menjadi orang yang berserah kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu terus dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan gitu ya. Saya kira itu yang dilakukan oleh Yefta. Ya mungkin pada akhirnya bicara pengampunan kok, pengampunan bukan perasaan tapi keputusan ya. Betul. Dan betul. Pengampunan mungkin tidak mengubah masa lalu tapi mengubah masa depan kita. Betul. Ya, jadi mungkin ya saat ini kita akan berdoa kembali kok untuk Sobat Maestro tentunya yang sedang bergumul dengan hal ini. Ada orang yang menyakiti, ada orang-orang yang mungkin membuat luka, tapi ya keputusan Yefta, dari keputusan Yefta untuk mengampuni dan kemudian mau menolong bangsa Israel, biarlah itu pun menjadi keputusan setiap kita gitu ya, di dalam berbagai hal, supaya ya ketika kita bawa kepada Tuhan, Tuhan pun akan menolong setiap kondisi-kondisi kita. Betul. Baik, mari Sobat Maestro kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, kembali kami belajar dari pribadi sosok dari Yefta ini Tuhan, di mana proses yang tidak mudah dia harus lewati, tetapi kami tahu bahwa Tuhan memilih mempersiapkan dia menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Di tengah-tengah satu pengalaman yang tidak mudah, dia ditolak, dia harus kemudian keluar dari keluarganya, tapi tetap panggilan Tuhan Engkau berikan bagi dia. Dan satu hal bahwa dari Yefta kami belajar pengampunan yang nyata dia berikan kepada bangsanya, kepada saudara-saudaranya yang sudah membuang dia Tuhan. Dan kami tahu itu pun adalah kekuatan daripada Tuhan. Untuk itu kami juga rindu berdoa untuk Sobat Maestro yang hari ini sedang bergumul dengan berbagai hal, kepahitan, luka hati, apapun itu Tuhan, kami percaya kekuatan Tuhan boleh memampukan setiap kami untuk kami melepaskan pengampunan, karena Engkau sendiri pun sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami dengan sempurna. Bapa, terima kasih sekali lagi, memberkati setiap kehidupan kami, keluarga kami dimanapun berada. Kasih setia Tuhan boleh terus menyertai setiap sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Podcast Suka Bawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati.